kekasih baginda Nabi besar Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Yakinlah ibu dan bapak-bapak dan adik-adik semua bahwa perkumpulan kita pada malam hari ini membuat nanti tersenyum, membuat nanti bangga, membuat nanti bahagia. Kenapa kita berkumpul memuliakan berselawat kepada Nabi Muhammad di malam satu Rajab? Kata Imam Ali bin Abi Thalib, ada 6 hari di dalam 1 tahun yang tidak akan pernah tertolak doa seorang hamba apabila berdoa. Di antaranya adalah awal daripada bulan Rajab kita ada di dalamnya. Jadi doa malam ini tidak akan tertolak. Jangan kita pernah menyangka doa kita ditolak oleh Allah. Kira-kira kalau kita minta hujang sama orang kaya, kita ke rumahnya minta dengan sesuap nasi, dikasih gak? Sama orang kaya dikasih. Masa kita minta sama Allah gak dikasih? Dikasih. Asalkan kita betul-betul Al-Uni Astajib lakum, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, mintalah akan dikabulkan kata Allah. Tapi syaratnya ada. Syarat dari doa kita agar kita terkabulkan, yang pertama kita menjawab panggilan Allah. Alhamdulillah semua di sini melaksanakan kewajiban sebagai hamba Allah dengan memuliakan insya-Allah. Daripada tanda-tanda kebesaran Allah pada malam hari ini kita memperingati maulidnya baginda Nabi besar Muhammad. Kita mengerjakan sholat lima waktu. Kita hajarkan anak-anak kita pendidikan yang baik yang akan menjadi generasi kelak bagi kedepannya. Di zaman yang serba edan ini, alhamdulillah ibu, anak bisa hafal aqidatul awal, hadiah sekian dan sebagainya. Itu suatu perkara yang luar biasa. Di mana anak zaman sekarang kerjanya hanya main handphone, main Mobile Legends, PUBG, apa. Yang perempuan fokusnya hanya pakaian, pakai jilbab apa warna kuning, warna biru, warna coklat, kayak lapis. Sebentar coklat, sebentar hijau, sebentar kuning, kayak lapis sama. Padahal Habibah Fatimah Zahra nggak seperti itu mengajarkan. Putri Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam kalau udah malam satu Rajab dibangun dia minta sama Allah, dia nangis ke hadapan Allah. Bahkan Habibah Fatimah Zahra fokusnya, tujuan hidupnya, pikirannya semata-mata kegalauannya bagaimana kelak di yaumul qiyamah saat dia masih hidup, bagaimana kelak dibangkitkan di yaumul qiyamah dalam keadaan tidak berpakaian dan orang lain dapat melihatnya. Itu kegalauan Habibah Fatimah Zahra, putri daripada Nabi besar Muhammad bin Abdullah. Sehingga Nabi berkata, jangan khawatir wahai putriku, kau selama di dunia tidak pernah melihat sesuatu yang bukan mahramnya dan tidak pernah dilihat oleh sesuatu yang bukan mahramnya. Maka di yaumul qiyamah kau akan dimuliakan. Ketika kau ingin melewati sirat, akan terdengar seruan dari Allah, ya ma'zar ahli ma'zar, wahai penduduk yang ada di ahli ma'zar, turunkan kepala kalian, pejamkan mata kalian bahwa Siti Fatimah akan melewati sirat, akan melewati jembatan. Apa yang dilakukan Habibah Fatimah Zahra di malam pengantin ketika ingin menikah dengan Imam Ali bin Abi Thalib? Datang pengemis mengetuk pintu rumah Habibah Fatimah Zahra, lantas dia memerlukan pakaian untuk menghangatkan bajunya. Diberikanlah yang pakaian oleh pembantunya, pakaian yang seadanya. Kata Habibah Fatimah Zahra, siapa tadi yang mengetuk pintu? Ada orang tua, dia memerlukan pakaian, sudah saya berikan selimut. Panggil kembali, kata Habibah Fatimah. Apa yang diberikan? Gaun pengantin yang akan dipakai esok hari diberikan kepada pengemis. Dan dia itu gaun dari Nabi Muhammad. Bayangkan, gaun pengantin yang mau dipakai besok pagi, nggak ada lagi persiapan. Besok pagi mau pakai gaun pengantin apa nggak tahu. Ibu-ibu yang ngurusin keluarga Nabi, seperti Ibunda Anas bin Malik, Sulaim dan sebagainya, ngurusin keluarga Nabi bingung. Wah, pas Rasulullah datang, ya Rasulullah, putrimu, kenapa kata Rasulullah? Gaun pengantinnya diberikan kepada pengemis. Kata Nabi, itu ya Fatimah. Ya ada, bukan kau yang mengajarkan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah menjadi kebaikan hingga kalian berikan yang terbaik yang kalian miliki, baru akan menjadi kebaikan yang terbaik yang kita miliki. Kadang-kadang kita berikan
Air yang kita udah gak mau pakai, pakaian yang sudah tidak layak, makanan yang sudah tidak pantas dimakan. Oh, bukan itu dia. Kata filosof Al-Fatihah firman wal adab. Jangan batalkan saudara kalian dengan mandi wal adab, ganggu orang yang kalian berikan dengan merendahkannya, dengan menceritakannya kepada orang lain. Ini yang tidak dibenarkan oleh Nabi Muhammad. Jadi tirulah dengan Nabi Muhammad. Apalagi di malam ini ibu doakan anaknya, karena doa itu guru saya pernah berkata, Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar bin Ahmad bin Umar Syafi'i Sultan Ulama pernah berkata, doa seorang ibu lebih cepat daripada 70 orang kutub. Bos di zaman itu. Wali yang paling tinggi sama doa seorang ibu buat anaknya gak pernah tertolak doa itu. Lebih cepat doa seorang ibu. Bayangkan. Dan bangun melalui doa anak kita. Ajarkan mereka pendidikan agama. Karena dari ibu akan lahir bibit yang baru, akan lahir penerus bangsa ini. Karena bangsa kita kan kekurangan orang pintar, tapi banyak kan orang pintar kebingungan. Jadi edan semua. Lihat mereka meeting, mereka punya uang juga banyak. Ngapain mereka korupsi lagi? Jika mereka tahu bahwa hasilnya akan dipenjara, akan jauh dari anak istri. Karena ketamatan agama junun kata Imam Haddad. Ketamatan membuat seseorang menjadi gila, menjadi tidak waras. Mereka kalau mau makan enak jadi capek, mati mereka mampu. Tapi mereka masih mencuri uang negara. Mereka tidak memakmurkan rakyatnya. Kenapa? Karena mereka tidak peduli. Otak mereka sudah tidak waras lagi. Karena mereka tidak berpegang pada ajaran agama. Oleh karena itu, dia ajak anak kita dari semenjak kecil untuk mendidik, belajar bagaimana ilmu Allah. Jadikan mereka siapa panutan mereka Imam Al-Hasan wal Husain, sahabat dan ahli jannah fil jannah. Dua pemuda ahli surga di dalam surga. Bagaimana Imam Hasan wal Husain? Bagaimana cicit Rasulullah Imam Ali bin Al-Abi yang pada saat ketika dia masuk kepada Ka'bah dan ingin mengirim Hajar Aswad, orang terbelah memberikan jalan buat Imam Ali bin Al-Abi, memberikan jalan. Lantas sekarang sedang berkata Hisam bin Abdul Malik, ditanya sama temannya, siapa itu orang? Kata Hisam, aku tidak mengenalnya. Jadi gubernur dari Islam, dari Damaskus, dari India sekarang, ketika ditanya siapa itu orang, dia bilang saya tidak kenal. Padahal cicit Nabi Muhammad. Karena dia seorang gubernur, dia tidak mampu cium Hajar Aswad. Tapi Imam Ali kemuliaan ilmu, dia mampu mencium Hajar Aswad. Maka para sedang berkata, hadza khairul ibadillahi kullihim, hadza sakinatu tahirul alam, hadza alladhi ta'riful badha wa ta'atuhu wal ya'rifuhu wal hi wal haram yakadu yamsiku qadfara hatihi ruknal hatihi ila ma ja'a yatani hadza ibnu fatimatin kunta jahilan bijitihi anbiya Allahi qadfutim ya ma'syari hukuhum warbon wa bukuhum kufrun wa kulluhum maljan wal muqtatum. Sampai akhir ayat. Dia adalah putra terbaik yang pernah dilahirkan bangsa Arab. Dia adalah orang yang paling alim. Dia adalah orang yang paling bertakwa. Dia adalah orang yang paling suci. Bayangkan, dia pernah menjaga Imam Ali bin Abi, orang jenderal yang memenggal kepala Imam Hussein pada peristiwa Karbala. Nabi Muhammad ketika kabur dari pemerintahan Yazid bin Muawiyah, dia minta perlindungan kepada Imam Ali bin Abi, lantas dihormati, diberikan kamar terbaik, diberikan makanan terbaik 3 hari. Pas 3 hari belum lagi naik onta, ontanya sudah penuh dengan perbekalan untuk dia melanjutkan perjalanan. Ini orang yang mengenggal kepala ayahandanya. Ini balasan, ini akhlak. Akhlak begitu kan yang diajarkan oleh keluarga Nabi Muhammad. Tidak mengajarkan supaya keburukan dibalas dengan keburukan, tapi keburukan dibalas dengan kebaikan. Budi pekerti yang kurang baik dibalas dengan budi pekerti yang baik. Sehingga jenderal tadi bertanya, ya Imam, apa kau tidak mengenalku? Katanya. Bagaimana mungkin? Kata Imam Ali bin Abi, aku lupa akan seseorang yang memenggal kepala ayahandaku. Tapi sikapmu pada peristiwa Karbala menjadi watakmu. Dan sikapku adalah menghormati, ini merupakan sikapku, kata Imam Ali bin Abi. Maka kata para tidak pernah menolak permintaan siapapun. Jadi kalau saya ambil hadis kayaknya kurang pantas, tapi kita boleh yang ambil hadis gak pantas. Hadis kayak mereka mungkin kalau kita di dalam gak pantas, perilaku gak pas, perilaku gak baik, perilaku kurang sopan, perilaku gak sesuai dengan kebenaran. Kalau hadis kita pernah duduk sama beliau. Masya Allah, orang yang soleh, orang yang berkorban waktunya,
dirinya, hartanya, ilmunya untuk Allah dan Rasulnya. Ya, jadi mudah-mudahan saya nggak mau panjang lebar, mudah-mudahan kita semua yang berkumpul di sini kita mendapatkan keridhaan dari Allah. Ibu-ibu juga udah capek dari pagi ibu, sehingga sudah sedikit berarti tanda udah boleh selesai. Ya kan? Jadi mari sama-sama kita coba angkat tangan kita di malam yang istimewa ini, sambil kita panggil nama Allah yang maha mulia, nama Allah yang maha agung. Hadirkan hati kita, kadang-kadang kita sholat Allahu Akbar, kita nggak lihat Allah maha besar. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita bilang sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Tapi hati kita kemana-mana. Kalau kita PHP Allah, kita kasih harapan palsu Allah. Kayaknya kalau main ibu apa kabar? Tersinggung pasti. Nah ibu nggak ada apa-apa begitu. Tadi ucapkan salam sama Nabi Muhammad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ada di hadapan kita? Hadirkan ketika ibadah, jauhkan manusia lain dari hati kita. Fokuskan diri kita bahwa kita sedang di hadapan Allah. Itulah makna ihsan yang disebut di dalam hadis Umar bin Khattab, hadis Jibril. Atak budaka anak tarok, fa'ilam takun tarok, fa'ilam biar sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah. Takkan Allah melihat kita. Takkan kita melihat Allah. Kalau tak mampu, takkan kita melihat Allah melihat kita. Ya Allah melihat kami. Kau yang menunjukkan kami semenjak tadi. Karena Kau yang berkuasa kepada diri kami. Karena Kau yang berwenang pada diri kami. Kau yang menakdirkan. Saya baru hari Kamis masih di Palu, hari Jumat baru sampai. Badan kurang sehat tapi alhamdulillah. Sudah kemarin bisa datang sehat alhamdulillah. Bertemu dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad itu sehat. Sama sangat ini tidak ketemu semenjak pulang hanya di kamar. Tapi alhamdulillah dengan berkat Rasul kita berharap mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Kita jadi umat Nabi Muhammad yang membuat bangga Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad yang saling rukun satu sama lain. Umat Nabi Muhammad yang saling membantu satu sama lain. Umat Nabi Muhammad yang saling menolong satu sama lain. Kalau kita ada kelebihan, baik itu dari harta kita, dari ilmu kita, dari keterampilan kita, ada saudara kita yang tidak mampu membantu. Karena Allah mampu menciptakan dan memutar balikkan keadaan. Kita yang sehat bantu mereka yang sakit. Kita yang memiliki ilmu bantu mereka yang tidak memiliki ilmu. Kita yang memiliki kelebihan harta bantu yang tidak memiliki. Jangan jadi pribadi-pribadi yang egois. Karena Allah mampu jika menebar menjadikan mereka yang mampu menjadi tidak mampu dan yang tidak mampu menjadi mampu. Ya Allah ya Rabbana, jadikan perkumpulan kami pada malam hari ini ya Allah. Panggil nama Allah ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Masih malaskan berhenti untuk memuji nama Allah, masih malaskan berhenti dan enggak untuk memanggil nama Allah. Tundukkan kepala kita, yakinlah bahwa Zat yang Maha Dermawan adalah Tuhan kita. Zat yang Maha Pengasih adalah Rabb kita. Zat yang Maha Pemberi adalah Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami berkumpul hari-hari kami yang bercampur antara kebaikan dan kesalahan. Maafkan kami jika kami keliru ya Allah. Sadarkan kami jika kami lupa ya Allah. Tunjukkan kami kebenaran yang hakiki ya Allah. Jaga keluarga kami, jaga anak-anak kami, jaga istri kami. Jadikan kami suami-suami yang soleh, jadikan istri kami istri yang soleh, dan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan soleh. Berikan mereka perlindungan-Mu ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami pernah mendengar di dalam hadis riwayat An-Nasa'i dan Imam Ahmad, tiada seorang hamba mengangkat tangan kepada Allah kecuali Allah malu untuk tidak mengabulkan doa tersebut. Ya Allah, Kau saksikan kami mengangkat tangan hanya di bawah keagungan-Mu. Kami mengangkat tangan hanya di bawah kebesaran-Mu. Kepala ini tidak akan pernah tunduk kepada makhluk manapun, tapi kepala ini hanya akan tunduk di bawah kebesaran dan keagungan-Mu ya Allah. Kami hanyalah hamba-Mu yang hina, yang kebodohan, kesalahan meliputi hari-hari kami. Salat kami tanpa ada khusyuk, ibadah kami tidak ikhlas. Ya Allah, ampuni kami dengan kemuliaan bulan Rajab, kemuliaan bulan yang Kau muliakan, bulan yang Kau muliakan ya Allah. Kabulkan satu-satu hajat yang ada di tempat ini. Tak perlu kami sebutkan, karena Kau yang menciptakan kami
maka kabulkan ya Rabb, kabulkan ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabb. Amin, amin, amin. Jadikan hajat kami tidaklah keluar satu pun dari kami di tempat ini, keluar dari tempat ini kecuali kau kabulkan hajat kami. Amin, 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 amin ya Rabb, amin. Ya Allah, ya Rabbana, jangan kau tinggalkan kami, jangan kau biarkan kami tersesat dalam kehidupan dunia yang penuh cobaan ini. Tuntun kami ya Rabb, tuntun kami, perlihatkan wajah mulia kami, agar kami tidak selalu tergoda dalam kehidupan dunia, agar kami tidak hanya berfokus pada kehidupan dunia. Muliakan wajah yang lebih mulia dari surga. Berikan kami pemeliharaan untuk bertemu dengan Nabi Muhammad walaupun dalam mimpi ya Rabb, walaupun hanya sekejap. Berikan kami kesempatan untuk melihat wajah kekasihmu Nabi Muhammad, karena mereka yang bertemu dengan Muhammad di dunia akan bertemu di yaumul qiyamah. Wa yuridukan ya Rabb di yaumul qiyamah, kata Nabi Muhammad, sungguh yang tidak terjumpa denganku di yaumul qiyamah. Jadi kami umat Nabi Muhammad yang membuat senang Nabi Muhammad, mengerjakan sunnah, satu sunnah yang membuat senang Rasulullah. Masuk rumah mereka di kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum ya ahlul baiti warahmatullahi wabarakatuh. Diajarkan di dalam kitab Asy-Syifa, diajarkan di sini. Kalau kita masuk rumah kosong, baca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum ya ahlul baiti warahmatullahi wabarakatuh. Dan Nabi Muhammad pernah memimpikan kepada Abu Muhammad Al-Ghazali. Imam Syarawi menceritakan di dalam kitab Anwarul Qudsiyah, Qawaid Qudsiyah, siapa yang ingin hidup hatinya, baca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, 40 kali. Ya hayyu ya qayyum. Baca 40 kali ini. Ingat, jangan mau kita dikalahkan oleh syaitan. Kita baca doa tersebut dari Abdul mau dibacanya di pagi hari. Mudah-mudahan kita semua mengamalkan. Dan saya kalau ada anak ibu yang nggak mampu, pengen lanjut ke sini ke Hadramaut atau ke Timur Tengah, saya sampai 5 tahun ke depan masih punya program setiap tahun 2 orang untuk berangkat. Tapi kita tes dulu di sini. Dan semuanya gratis, tidak ada yang membayar. Semuanya kita gratiskan karena kita berkhidmat di jalan Allah. Kita hanya harapkan Allah yang membalas setiap khidmat yang kita lakukan. Tapi khusus laki-laki sementara, karena saya tidak biasanya cuma 2 orang sampai 5 tahun ke depan. Jadi siapa yang sudah lulus SD, masuk usia SMP atau SMA, silakan. Nanti kalau sudah waktunya bisa kita berangkatkan ke baik itu ke Al-Azhar ataupun ke Hadramaut ataupun kemana, tergantung kemauan si anak, karena kita tidak ingin memaksakan. Hanya ini dari Al-Faqih, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Al-Faqih mohon dibukakan pintu maaf jika tadi datang agak sedikit terlambat. Semua daya dan upaya milik Allah, kekuatan hanya milik Allah. Semoga kita